Salam, saya Dr. Echa. Pernahkah Anda mendengar kabar seseorang yang terlihat sehat, aktif, bahkan rutin berolahraga, tiba-tiba terkena stroke? Tanpa riwayat penyakit, tanpa tanda yang jelas, seolah datang begitu saja. Pertanyaannya, apakah benar stroke bisa terjadi tiba-tiba? Atau sebenarnya tubuh sudah memberikan sinyal, hanya saja kita tidak menyadarinya? Di video ini, kita akan membahas secara mendalam mengapa orang yang tampak sehat bisa terkena stroke, faktor risiko tersembunyi yang sering diabaikan, tanda-tanda awal yang kerap tidak disadari, dan yang terpenting, bagaimana cara mencegahnya. Mari kita pahami bersama. Apa itu stroke? Stroke adalah kondisi ketika aliran darah ke otak terganggu, sehingga sel-sel otak tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup. Akibatnya, sel otak bisa mengalami kerusakan bahkan kematian dalam waktu singkat. Secara umum, stroke terbagi menjadi dua jenis. Stroke iskemik, akibat sumbatan pembuluh darah, stroke hemoragik, akibat pecahnya pembuluh darah. Keduanya sama-sama berbahaya dan membutuhkan penanganan cepat. Kenapa orang yang terlihat sehat bisa terkena stroke? Banyak orang mengira stroke hanya menyerang mereka yang memiliki penyakit berat, padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Mari kita bahas beberapa penyebab yang sering tersembunyi. 1. Hipertensi yang tidak disadari. Tekanan darah tinggi sering disebut sebagai silent killer. Banyak orang tidak menyadari bahwa tekanan darahnya sudah tinggi, karena tidak ada gejala, jarang melakukan pemeriksaan, padahal tekanan darah tinggi adalah faktor risiko utama stroke. 2. Kolesterol tinggi tanpa gejala. Kolesterol dapat menumpuk di pembuluh darah dan membentuk plak. Seiring waktu, plak ini bisa menyumbat aliran darah atau pecah dan menyebabkan stroke. Yang berbahaya, kondisi ini sering terjadi tanpa keluhan. 3. Gaya hidup yang terlihat sehat tapi tidak sepenuhnya. Seseorang mungkin terlihat sehat dari luar, tetapi kurang tidur, stres berlebihan, pola makan tidak seimbang, jarang bergerak. Kombinasi ini bisa meningkatkan risiko stroke secara perlahan. 4. Faktor genetik atau keturunan. Jika ada riwayat stroke dalam keluarga, risiko Anda bisa lebih tinggi. Meskipun Anda merasa sehat, faktor genetik tetap berperan penting. 5. Dehidrasi dan kekentalan darah. Kurang minum bisa membuat darah menjadi lebih kental. Akibatnya, aliran darah menjadi tidak lancar, risiko terbentuknya bekuan meningkat. Ini sering terjadi tanpa disadari, terutama pada orang yang sibuk. 6. Gangguan irama jantung atau aritmia. Beberapa kondisi jantung seperti detak tidak teratur bisa menyebabkan pembentukan bekuan darah. Bekuan ini bisa mengalir ke otak dan menyebabkan stroke secara tiba-tiba. Tubuh sebenarnya sering memberi sinyal, hanya saja sering dianggap sepele. Beberapa tanda yang perlu diwaspadai: wajah terasa kebas atau menurun sebelah, tangan atau kaki tiba-tiba lemah, bicara pelo atau sulit berbicara, pusing hebat mendadak, gangguan penglihatan. Gunakan prinsip sederhana. FAST. F. Face, wajah tidak simetris. A. Arms, tangan lemah. S. Speech, bicara tidak jelas. T. Time, segera cari bantuan. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang pemulihan. Stroke sering terlihat tiba-tiba karena prosesnya sudah berlangsung lama di dalam tubuh, tapi tidak menimbulkan gejala yang jelas. Ibarat bom waktu yang suatu saat bisa meledak ketika pemicu tertentu muncul, seperti stres berat, kurang tidur, lonjakan tekanan darah. Kabar baiknya, sebagian besar stroke bisa dicegah. Berikut langkah yang bisa Anda lakukan. Rutin cek kesehatan. Tekanan darah, gula darah, kolesterol. Pola makan sehat. Kurangi garam dan lemak jenuh. Perbanyak sayur dan buah. Aktif bergerak. Minimal 30 menit per hari. Kelola stres.
Luangkan waktu untuk istirahat, hindari tekanan berlebihan. Cukup minum air, jangan tunggu haus. Tidur yang cukup, 6-8 jam per malam. Kesimpulannya, stroke tidak benar-benar terjadi tiba-tiba. Selalu ada proses di baliknya, yang sering kita tidak sadari. Orang yang terlihat sehat pun bisa berisiko jika tidak mengenali faktor risiko atau mengabaikan sinyal tubuh. Ingat, kesehatan bukan hanya tentang apa yang terlihat dari luar, tetapi juga apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Saya Dr. Echa, jangan tunggu sampai terlambat, mulailah peduli hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.